20-an adalah waktu penting untuk membangun fondasi hidup. Kita sering terjebak dengan overthinking, ketakutan terhadap opini orang lain, dan merasa tidak punya waktu. Padahal, semua ini bisa diatasi jika kita menyadari bahwa otak kita adalah super komputer. Yang perlu diisi dengan input positif untuk menghasilkan output yang baik. Untuk membuat otakmu menjadi superkomputer, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah atur fokus otakmu. Ini bisa menjadi penting untuk menjaga produktivitas dan mencapai tujuan. Otak seringkali terinfeksi virus berupa kebiasaan buruk overthinking dan multitasking berlebihan. Overthinking terjadi ketika kita selalu memikirkan hal-hal kecil atau skenario negatif yang belum tentu terjadi, yang justru menguras energi mental. Sementara multitasking, meskipun terlihat produktif, sebenarnya mengurangi efisiensi karena otak tidak mampu fokus secara optimal pada banyak hal sekaligus. Untuk mengatasinya, kita perlu mengarahkan fokus pada hal-hal yang mendukung tujuan kita. Caranya adalah dengan menyusun prioritas, menyelesaikan tugas satu persatu, dan menghindari gangguan seperti notifikasi media sosial. Selain itu, teknik seperti Pomodoro, kerja dalam interval waktu tertentu, atau mindfulness dapat membantu meningkatkan konsentrasi. Dengan fokus yang terarah, kita dapat bekerja lebih efektif, menghindari stres, dan mencapai hasil yang maksimal tanpa membuang energi mental untuk hal yang tidak penting. Selanjutnya, pahami sumber hasilmu. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa setiap hasil dalam hidup berasal dari proses yang dimulai dari pikiran. Pikiran adalah akar yang mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi kata-kata, kemudian aksi, lalu kebiasaan, dan akhirnya membentuk hasil. Jika pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal negatif atau informasi yang tidak relevan, hasilnya cenderung buruk. Misalnya, mengkonsumsi informasi yang pesimis atau toksik dapat membuat kita tidak termotivasi untuk bertindak. Sebaliknya, jika kita memasukkan input yang positif, seperti membaca buku inspiratif atau belajar keterampilan baru, pikiran akan terarah ke tindakan yang mendukung tujuan hidup. Karena itu, kontrol apa yang kamu konsumsi, baik itu konten media, percakapan, atau lingkungan. Pilihlah hal-hal yang mendukung perkembanganmu. Dengan mengelola input yang masuk ke dalam pikiran, kamu bisa menciptakan kebiasaan yang lebih baik dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapanmu. Seterusnya, gunakan cerita fiktif. Cerita fiktif di sini berarti kamu menciptakan skenario atau aturan yang tidak nyata, tetapi kamu memperlakukan seolah-olah itu adalah hal yang penting yang harus kamu taati. Contohnya, kamu membuat cerita bahwa setiap 2 hari sekali kamu harus memposting video, meskipun tidak ada konsekuensi nyata jika aturan ini dilanggar. Cerita ini memberikan kamu dorongan untuk bertindak konsisten. Teknik ini bekerja karena pikiran kita cenderung merespon cerita atau narasi yang kuat. Dengan menciptakan aturan seperti ini, kamu memberi otak struktur untuk mengikuti rutinitas yang mendukung tujuanmu. Selain itu, cerita fiktif ini membantu mengurangi beban mental karena kamu tidak perlu terus-menerus memikirkan apakah akan bertindak atau tidak. Kamu sudah punya aturan yang jelas. Gunakan teknik ini untuk tugas harian seperti belajar, berolahraga, atau bekerja. Cerita fiktif menciptakan ilusi tanggung jawab yang membantu kamu tetap fokus dan produktif. Selanjutnya adalah jangan bandingkan dirimu dengan outlier. Adalah pengingat penting agar kita tetap fokus pada perjalanan pribadi tanpa terjebak dalam perbandingan yang tidak realistis. Outlier seperti Elon Musk atau Mark Zuckerberg adalah individu dengan keunikan yang luar biasa. Mereka memiliki sumber daya, pengalaman, dan latar belakang yang jarang dimiliki kebanyakan orang. Membandingkan diri dengan mereka seringkali berakhir dengan rasa minder, frustasi,
atau kehilangan motivasi. Sebaliknya, fokuslah pada kemajuan pribadimu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju tujuanmu adalah pencapaian yang berharga. Ukur dirimu berdasarkan perkembanganmu dari waktu ke waktu, bukan dengan standar yang ditentukan oleh orang lain, apalagi mereka yang berada di luar rata-rata. Validasi dari orang lain tidak akan membawa kepuasan sejati. Sebaliknya, kebahagiaan datang dari memahami bahwa kamu sedang berkembang sesuai kemampuan dan kondisi unikmu. Ingat, perjalananmu adalah milikmu, dan tujuan utama adalah menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Selanjutnya, efisienkan waktumu. Adalah prinsip penting untuk mencapai tujuan, terutama di era serba cepat seperti sekarang. Semua orang, termasuk mereka yang sukses, memiliki jumlah waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam sehari. Namun perbedaannya terletak pada bagaimana waktu itu digunakan. Banyak orang merasa tidak ada waktu karena terlalu banyak menghabiskannya untuk hal-hal yang kurang penting, seperti scrolling media sosial, menunda pekerjaan, atau multitasking tanpa arah yang jelas. Agar efisien, mulailah dengan mengidentifikasi prioritasmu. Tanyakan pada dirimu, apa aktivitas yang benar-benar mendekatkanku ke tujuan? Fokuslah pada hal-hal ini dan eliminasi atau kurangi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Buat jadwal yang realistis dan gunakan alat bantu seperti to-do list atau aplikasi pengatur waktu untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Hindari ilusi tidak ada waktu. Itu seringkali hanya masalah pengelolaan, bukan ketiadaan. Dengan disiplin dan fokus, kamu bisa mencapai lebih banyak dalam waktu yang sama. Selanjutnya, berani untuk sendirian. Sikap yang seringkali dibutuhkan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Banyak orang merasa kesepian saat mengejar tujuan besar, terutama ketika mereka harus membuat keputusan penting yang tidak selalu didukung atau dipahami oleh orang lain. Namun kesendirian ini bukanlah hal negatif. Sebaliknya, ini adalah waktu yang sangat berharga untuk fokus pada diri sendiri, mendalami tujuan, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Kesendirian memberi ruang untuk refleksi, perencanaan, dan pengembangan diri, tanpa gangguan dari pendapat orang lain. Kita bisa lebih jernih dalam berpikir dan lebih berani dalam bertindak. Ini juga adalah waktu untuk belajar dan beradaptasi tanpa tekanan eksternal. Meskipun terkadang terasa berat, berani untuk sendirian berarti memprioritaskan proses dan perkembangan pribadi di atas kebutuhan untuk selalu berada dalam keramaian atau mendapatkan validasi dari orang lain. Dalam kesendirian, kita menemukan kekuatan untuk tumbuh lebih mandiri dan berfokus pada apa yang benar-benar penting. Yang terakhir, temukan partner sejalan. Adalah salah satu langkah penting ketika perjalanan menuju tujuan terasa berat atau sepi. Tidak jarang kita merasa kesulitan untuk bergerak sendiri, apalagi jika tujuan kita besar dan penuh tantangan. Dalam momen seperti ini, mencari partner yang memiliki visi dan semangat yang sama bisa sangat membantu. Partner yang tepat akan menjadi sumber dukungan, inspirasi, dan motivasi yang tidak hanya membuat perjalanan lebih ringan, tetapi juga lebih produktif. Bekerja dengan seseorang yang memiliki tujuan yang sama dapat menciptakan kolaborasi yang lebih efektif. Dengan berbagi pengalaman, ide, dan tantangan, kita dapat belajar lebih cepat dan mengatasi hambatan yang muncul. Selain itu, ada rasa saling tanggung jawab yang membuat kita tetap disiplin dan konsisten dalam mencapai tujuan. Namun penting untuk memastikan bahwa partner yang kita pilih memiliki nilai-nilai dan komitmen yang sejalan dengan kita. Dengan begitu, kita bisa berkembang bersama dan saling mendukung dalam setiap langkah. Pesan ini adalah pengingat bahwa perjalanan hidup di usia 20-an adalah tentang mengambil kendali atas pikiran, waktu, dan tindakan kita.
Semua orang memiliki peluang untuk sukses selama kita memilih untuk bergerak maju dan mengoptimalkan potensi diri kita sendiri. So, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.